ketika kami berdiri di mimbar Tuhan, biarlah kami menerima otoritas surgawi Tuhan dan Roh Kudus yang di dalam diri hamba-Mu untuk mengatakan kebenaran yang berasal dari sorga. Kiranya Tuhan, Kau berikan mulut hamba-Mu perkataan yang jelas dan dimengerti oleh manusia Tuhan, supaya kami semua mengerti apa pesan-Mu yang ingin Kau sampaikan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdiri atas nama Tuhan Yesus Kristus dan atas nama Roh Kudus. Biarlah bukan ego kami, bukan kepentingan kami, hanya kepentingan kerajaan sorga yang kami beritakan. Karena roh dan perkataan-Mu adalah yang menghidupkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi Pak Victor. Pagi. Jika diizinkan, saya boleh meminta kebebasan bicara ya. Saya bicara bukan atas nama sinode, karena di atas sinode adalah lambang salib. Sinode bersandar kepada Kristus, ya. Saya hanya bersandar kepada hukum kerajaan sorga. Kerajaan dunia di bawah kerajaan sorga, ya, setuju ya? Yuk, sebagai duta kerajaan sorga, apa yang harus saya sampaikan hari ini? Roh Kudus asalnya dari sorga, ya. Kalau dia datang dari sorga, saudara mau dengar berita apa kira-kira? Kalau dia datang dari sorga, sebagai seorang duta, sebagai seorang utusan, apa yang ingin saudara dengarkan? Berita tentang kehidupan sorga atau kehidupan duniawi? Sorga, ya. Kalau tentang kehidupan duniawi, saya turun dari mimbar, saudara boleh tanya. Tapi kalau tentang sorga, ketika mulut berkata di sini, kalau saya salah sampaikan, saya dianggap berdusta. Roh Kudus tidak bicara seperti ini, saya bicara seperti ini. Kita baca dulu ya, Yohanes 17 ayat 14. Yohanes 17 ayat 14. Ada. Yohanes 17 ayat 14, saya bacakan langsung aja. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ini doa Yesus sebelum dia disalib. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Setiap firman Tuhan yang keluar dari Roh Kudus, dunia pasti melawan. Karena apa? Karena bertentangan. Dunia mau sementara, sorga mau selamanya. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Duta sorgawi, karena perkataan dititipkan oleh Kristus dalam bibir mulut murid-muridnya, pasti nilai. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Kalau hamba Tuhan dicintai dunia, tandai jangan-jangan duta kerajaan dunia. Kerajaan sorga dan dunia itu naturnya berbeda. Yang satu naturnya kekal, yang satu naturnya sementara. Yang satu untuk jiwa, yang satu untuk daging. Lihat ya. Karena mereka bukan dari dunia. Lihat nih. Status duta kerajaan sorga memiliki status yang sangat elit. Saking elitnya, Tuhan bilang begini, karena mereka bukan dari dunia. Apa persamaan duta kerajaan sorga hari ini? Lihat. Sama seperti aku bukan dari dunia. Lihat nih. Status kita hari ini. Kita hari ini menjadi penjajah dunia. Dari sorga turun untuk menginvasi dunia, supaya banyak laskar-laskar Kristus yang hidup, ya. Sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus turun dari sorga, datang ke dunia untuk memperkenalkan budaya, hukum, dan aturan-aturan sorga. Dan hukum aturan sorga dunia tidak bisa memberikan. Tidak ada seorang hamba diangkat oleh otoritas dunia, tidak ada. Yang bisa mengangkat kita menjadi hamba Tuhan hanya Tuhan sendiri. Dunia hanya bisa memberikan selembar kertas, tapi itu bukan jaminan. Karena Alkitab mencatat, kalau kamu mau melihat kerajaan Allah, syaratnya bukan sekolah, syaratnya melahirkan kelahiran baru. Ingat ya, syarat untuk melihat kerajaan Allah bukan kertas, tapi kelahiran kerajaan baru. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yang jahat siapa? Dunia ini.
Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 16 ya. Ayat 16 ya. Diulang lagi sama Tuhan, ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, kalau sampai firman yang disampaikan menyimpang dari kebenaran, maka kita tidak lagi menjadi kudus. Nih, analoginya begini. Orang zaman dulu waktu baca Alkitab mengenal yang namanya hukum Taurat. Ya, hukum Taurat ada di Alkitab. Orang berusaha mentaati hukum Taurat supaya dia bertemu dengan Tuhan. Ya, orang berusaha mentaati dengan dirinya sendiri sampai bertemu dengan Tuhan. Pertanyaannya hari ini, Perjanjian Lama catat, orang-orang yang melakukan Taurat kira-kira bisa bertemu dengan Tuhan nggak? Bisa nggak? Ayo coba jawab. Jawabnya bisa, kalau melakukan dengan setia. Ayatnya kita baca ya. Yuk. Kita baca dulu di Ulangan 26, 27 ya 26. Nih. Ada hukum yang membuat orang itu harusnya ketemu sama Tuhan, tapi lihat nih ya. Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Setuju nggak? Setuju ya? Saya mengaminkan ini. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Ada hukum ditentukan untuk ditaati. Sepakat ya? Kalau ada hukum itu sangat sakral, sangat baik dan sakral. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Ini dengan perbuatan. Ada hukum kalau nggak melakukan gimana kira-kira? Ada hukum jangan berbuat dosa, ada nggak? Ada dong. Kalau kita melanggar bagaimana? Bersalah, ya kan? Karena kita tidak melakukan, ya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Saudara paham arti kata amin? Paham nggak arti kata amin? Paham arti kata amin kira-kira? Apa arti kata amin? Apa arti kata amin? Kira-kira apa arti kata amin? Kita kan sering kalau doakan selalu ditutup dengan kata amin. Apa artinya? Hah? Apa? Kebenaran. Coba ayo. Kita seringkali kita berkata amin, amin, tapi kita belum paham apa sih arti kata amin. Sebentar kita merenung apa arti kata amin. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Hah? Biarlah terjadi. Yang terjadi kehendak siapa? Nah, amin itu artinya biarlah kehendakmu yang jadi. Ya, amin itu bukan karena keinginanku yang harus terjadi, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Itu baru kata amin. Kalau amin memaksakan kehendak dunia, Anda menyangkal. Ini diaminkan. Jadi ketika Musa bicara, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan Taurat, ya, ini dengan perbuatan, maka bangsa itu mengatakan, amin, biarlah terjadi sesuai dengan kehendakmu. Sekarang lihat, saya tanya sekarang, hukum Taurat ada berapa? 10 itu perjanjian. 10 itu perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Ada plus 656 ketetapan dan aturan. Nah, ini di sini loh. Banyak orang yang tidak mengerti. Dipikir hukum ini remeh-temeh, hukum ini mengikat. Karena kalau melakukan tidak setia, terkutuk.
Kira-kira ada apa aja hukumnya? Ini sekilas nih. Saya bacakan sedikit aja. Imamat 15 ayat 19. Imamat 15 ayat 19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 20-nya, segala sesuatu yang didurinya selama cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis. Ini harus berlaku nggak kalau Taurat? Harus berlaku nggak? Berlaku. Dan gimana caranya membersihkan kenajisan? Harus ada air suci. Air suci tempatnya di bait suci. Kalau nggak ada air suci bisa disucikan nggak? Nggak bisa. Ini loh hukum seperti ini. Ini harus diikuti. Lagi, Imamat 16:29. Imamat 16:29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi. Kalau ditulis ketetapan selama-lamanya berarti berlaku terus nggak? Terus, tanpa batas waktu. Yakni pada bulan ke-7, tanggal 10 bulan itu, tanggalnya jelas, bulannya jelas, ini tanggalan Israel. Ya, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Gimana coba? Saudara sanggup melakukan ini? Setiap hukum yang dilanggar pasti menghasilkan konsekuensi. Imamat 19:27. Yuk, dari 3 hukum ini aja bisa diikuti nggak nih, lihat ya. Imamat 19:27. Nah, janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi nyangkut. Gimana kalau penampilan saya seperti ini? Gimana kira-kira Pak Victor? Hah? Jadi rambut saya tepinya nggak boleh dicukur. Makanya orang Israel kan rambutnya kan ada keriting-keriting kan, panjang kan? Janggutnya panjang-panjang kan? Gimana kira-kira kalau saya pelihara janggut? Lihat nih, hukum ini nggak bisa dilakukan, ya. Makanya hari ini, siapa yang menjadi pembebas kita hari ini? Yesus datang hari ini. Dulu orang melakukan semuanya ini supaya berkenan sama Tuhan. Hari ini Tuhan datang menawarkan diri. Engkau yang sekarang ini lagi najis, lagi kotor, lagi berdosa, Tuhan nggak kasih syarat buat orang-orang perampok, penjina, pemabuk, nggak ada syarat untuk bertemu sama Dia. Syaratnya cuma satu: bertobat dan membuka hati dan percaya kepada Kristus, ya. Dan Kristus masuk dalam diri kita. Kalau yang kudus masuk dalam diri yang tidak kudus, menjadi apa orang itu? Menjadi kudus, ya. Tanpa melakukan sebuah perbuatan pun ternyata kita menjadi kudus karena ada Kristus. Orang yang ada Kristus bisa melakukan dosa nggak? Bisa melakukan kecemaran lagi nggak? Tidak, karena sesuatu yang sangat-sangat kudus ada di dalam dirinya. Ini loh perbedaannya. Dulu kita melakukan supaya kudus. Hari ini Kristus Maha Kudus hadir dalam diri kita untuk menguduskan kita. Dan perjumpaan inilah yang menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan cinta, menghasilkan sukacita. Kalau dulu kita tertekan dengan hukuman ini,
diancam bagaikan pedang, bleset mati, bleset mati. Hukum tidak ada kasih. Kalau hukum ada kasih, maka hukum yang lembek. Coba seandainya begini, Pak Victor di sini sebagai gembala, setuju ya? Seorang gembala di sini dikenal dong. Polisi di sini kenal semua Pak Victor. Coba Pak Victor ke Surabaya melanggar hukum. Kira-kira bisa nggak ngomong sama polisi gini, Bu? Pak, saya ini gembala di Manado, jemaat saya banyak. Saya jangan ditilang, bisa nggak kira-kira? Hukum tetap hukum. Hukum mengandung konsekuensi. Nggak bisa dibatalkan karena perbuatan baik kita. Hukum yang namanya pelanggar pasti kena. Nih sekarang misalnya lagi, di sini ada orang baik sekali, tapi di tempat lain dia jadi pemerkosa. Terus dia ngomong, saya di tempat daerah saya baik sekali, saya pahlawan loh. Tapi di daerah yang satunya lagi, dia keceklum, dia jadi pemerkosa. Bisa lolos dari hukuman nggak? Nggak bisa. Hukum harus tegas. Kasih tidak ada di dalam hukum. Kalau hukum ada kasih maka lembek. Tapi beda dengan Kristus. Kristus tahu kita penuh dengan kelemahan. Kristus tahu. Maka karena dia tahu bahwa kita penuh dengan kelemahan, engkau nggak bisa mentaati sebuah hukum. Engkau nggak bisa mentaati kehendak Tuhan tanpa Roh Kudus. Dalam diri kita ada namanya evil spirit, ya. Setan itu bukan di luar. Jangan cari setan di kuburan, jangan cari setan di luar. Galatia Roma 7 ayat 8. Roma 7 ayat 8 coba. Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Bukan ya, Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Keinginan daging perseteruan dengan Allah. Berarti yang namanya seteru itu apa? Yang namanya seteru apa? Musuh. Ya, musuh. Musuh Allah ada di mana? Allah itu kan kudus. Musuhnya jahat. Ada di mana? Dagingmu. Nih. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum sorga. Makanya tugas seorang hamba Tuhan, dia membawa hukum sorga. Yang baru adalah hukum yang memeluk. Kasih itu memeluk dengan cinta. Ya, hal ini memang tidak mungkin baginya. Dunia tidak mungkin ditaklukkan dengan hukum. Makanya coba pelajari Alkitab. Bangsa Israel punya hukum yang begitu mengikat, hasilnya mati nggak? Mati. Ayat 6-nya? Ayat 6-nya? Ayat 8-nya? Sorry. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Paham ya? Kristus datang untuk masuk dan menguduskan saudara. Saya lanjutkan ayatnya, Yohanes 17 tadi. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 18 ya. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi ya, saya lanjutkan lagi 19-nya. Nih hebatnya nih. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Makanya hidup kita hanya bisa kudus karena kita mengenakan hidup Kristus. Coba sambungkan ayat ini sebentar ya. Aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Galatia 2 ayat 20. Sambungkan di sini. Galatia 2:20. Makanya kenapa? Yang dikenal sorga cuma satu, Kristus. Lihat. Namun aku hidup, tapi
bukan aku sendiri yang hidup. Siapa yang hidup? Melainkan Kristus. Karena Kristuslah yang bisa menguduskan hidup kita. Saudara yang mengenakan nama Kristus berjalan di luar. Nih ya, bayangkan ya. Bapak mengenakan nama Kristus di luar, bisa jadi pemabuk? Bisa nggak? Mengenakan nama Yesus, menyandang duta kerajaan sorga, menyandang wakil dari kerajaan sorga. Pak Victor, Bu Gembala, semuanya memakai nama Kristus di luaran. Yang berjalan bukan saya, yang berjalan bukan manusia duniawi, manusia sorgawi berjalan. Bisa nggak kelakuannya seperti bajingan? Nggak bisa, karena ada nama yang begitu kudus yang kita bawa kemana-mana. Ini bedanya hari ini. Hidup Kristus itu kudus. Kristus tidak punya salah. Kristus adalah benar-benar maha kudus. Sehingga ketika kita pakai nama ini menjadi tanggung jawab yang sangat-sangat berat. Ada orang yang mengaku sebagai Kristus, tapi hidupnya kelakuannya seperti bajingan. Inilah dusta-dusta iblis. Ya. Saya lanjutkan lagi, kembalikan ayat Yohanes 17 ayat 19 tadi. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yesus hari ini memberikan contoh supaya ketika kita pakai kehidupannya menjadi benar-benar kudus. Ayat 20. Lihat nih, hebatnya lagi nih. Dan bukan untuk mereka ini saja. Kuasa itu ada di dalam diri duta sorga. Lihat ya, apa kuasanya? Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, ini lihat nih. Ada kuasa yang begitu mengikuti. Tapi ingat, kuasa ini hanya didapat dari kelahiran Roh Kudus, tidak dari institusi dunia. Sorga tidak mengenal institusi dunia. Sorga hanya mengenal institusi sorga. Ini lihat nih. Ya, dunia tidak mungkin bisa menguduskan orang menjadi kudus. Hanya sorga yang bisa menguduskan orang-orang dunia menjadi kudus. Ya, pahami? Yang punya kekudusan itu bukan dunia, sorga. Maka semua gelar yang ada di dunia itu hanya lumpur. Ya, tidak ada satupun yang bisa dibawa di dunia untuk menguduskan nama saya, nama Pak Victor. Semua yang ada di dunia tidak bisa. Anda mau sekolah Alkitab, mau STT gelar sampai 10 deret, tidak akan bisa menjadi kudus. Tapi kalau engkau mendapat gelar dari Tuhan, nama Kristus melekat, kemuliaan apa lagi yang bisa mencapai kemuliaan Kristus? Tidak ada satupun kemuliaan dunia yang bisa melekat. Status orang kaya, orang miskin, semuanya nggak berlaku buat Tuhan. Orang pandai, orang nggak berlaku. Karena kuasa Tuhan memakai orang yang tidak pernah dilihat oleh dunia. Lihat sekarang ya, ayat 21. Lihat nih. Supaya mereka menjadi satu. Saudara dengan Kristus menjadi satu. Sama seperti siapa? Coba lihat nih. Sama seperti siapa? Sama seperti Bapak. Bayangkan mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau. Ini loh, gila nggak ini? Ini status yang luar biasa kan? Status yang saudara loh, debu diangkat punya status supaya mereka semua menjadi satu. Karena Bapa kudus, maka engkau menjadi kudus. Engkau bisa masuk kerajaan sorga karena kekudusan dari Kristus. Lihat ya. Di dalam, ya Bapa, di dalam aku. Ya, kita di dalam Kristus. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Lihat posisi saudara. Orang-orang yang percaya kepada Kristus dan percaya kepada pemberitaan sorga, di mana posisi kita nih loh? Status saudara perlindungannya seperti ini, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus punya otoritas untuk memberikan Bapa kepada kita.
Yesus punya otoritas memberikan kekudusan Bapa kepada kita. Nih lihat nih, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tidak ada seorang utusan yang sanggup memberikan otoritas sorgawi diberikan kepada kita kalau bukan dia Bapa sendiri. Lihat, bayangkan seperti ini. Ayat 22. Lihat ya, apa yang diberikan kepada kita. Dunia mau nyampe gak bisa, mau sampai mati, mau seluruh dunia diberikan gak mampu. Lihat nih. Dan aku, kalimat telah berarti sudah diberikan belum? Sudah. Karena di dalam roh tidak ada batas waktu, tidak ada batas tempat. Ini berlaku selama-lamanya. Ketika Yesus berkata 2000 tahun yang lalu telah diberikan, hari ini telah kita terima. Ingat, sorga itu kekal, nggak ada batas waktu, nggak ada tempat yang bisa menghalangi, ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka apa yang diberikan? Apa yang diberikan? Kemuliaan. Ada nggak kemuliaan yang sanggup melebihi kemuliaan yang diberikan oleh Bapak sendiri? Yuk, jujur hari ini. Status dunia dengan status sorgawi ada bandingannya? Nggak ada. Tidak ada bandingannya. Secuil pun nggak ada. Makanya berbanggalah engkau ketika memiliki iman dan percaya kepada Kristus dan Kristus masuk dalam dirimu. Inilah kemuliaan yang diberikan. Diulangi lagi kan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Yesus sangat mulia nggak? Sangat. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Lihat nih, satu kesatuan yang diulang sama Kristus. Mana ada semua pengajaran yang bisa memberikan ini? Hanya benar-benar pemilik kerajaan sorga. Sorga itu bukan dicari tempatnya, tapi dicari pemiliknya. Ya, kalau saudara cari tempat, di sini orang bisa bertemu gereja, tapi belum tentu bisa masuk karena Pak Victor nggak ngizinkan. Setuju ya? Orang tahu tempat, orang tahu jalan ke sorga, tapi kalau nggak dilewati dan pemiliknya nggak ngizinkan, bisa masuk nggak? Nggak bisa. Untuk masuk kerajaan sorga harus kenal sama pemiliknya. Ya, dan pemiliknya sekarang memberikan kemuliaannya. Ingat loh, Yesus itu sama dengan materai saudara. Tanpa materai saudara cuma pegang tiket palsu. Ya, tiket ini berlaku buat kita hari ini. Kita bisa masuk kepada kerajaan sorga. Lihat nih ayat 23-nya. Ini lebih hebat lagi nih. Aku di dalam mereka. Ya, Yesus di dalam kita. Dan engkau di dalam Yesus di dalam kita. Dalam diri Yesus ada aku, ini lihat ya. Aku di dalam mereka. Yesus bilang nih, aku di dalam Pak Victor. Setuju ya? Dan lihat yang Yesus bawa. Ya. Dan engkau di dalam aku. Siapa yang Yesus bawa dalam diri Pak Victor? Bayangin. Aku di dalam mereka. Aku di dalam Pak Victor. Yesus bilang, aku di dalam Pak Victor. Dan Bapa di dalam aku. Ada di dalam Pak Victor. Gila nggak ini? Inilah yang namanya kemuliaan kerajaan sorga. Ini loh. Ya, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ini statusnya nggak main-main, saudara. Ya, ini status kita. Nah, kalau status seperti ini, kemudian kita ngomong tentang dunia, malu-maluin, karena dunia itu pasti membenci. Makanya lihat nih, dengan status seperti ini Yesus tidak takut dengan dunia. Yesus dimusuhi dunia, justru Yesus menjadi terangnya. Bahwa ada kemuliaan yang jauh lebih hebat dari dunia yang sementara. Kerajaan sorga itu tentang manusia yang mati berganti menjadi manusia yang hidup. Karena ada Kristus di dalam dirinya. Itulah duta kerajaan sorga. Memberikan perkataan dan roh yang menghidupkan.
hidupkan. Kalau duta kerajaan surga perkataannya membawa saudara cinta dunia, duta palsu. Sekali lagi saya katakan, berdiri di mimbar menyampaikan isi dunia, duta palsu. Karena dunia membawa saudara kepada kematian. Tapi roh dan perkataan Kristus adalah roh yang menghidupkan dalam dirimu untuk mencapai kerajaan surga. Iman itu dari bawah menuju ke atas. Karena ada yang dari atas menuju ke bawah. Itu iman. Jangan sampai iman itu dari surga dibawa ke dunia untuk memenuhi keinginanmu. Tidak ada iman seperti itu. Sama seperti begini loh. Saudara punya keinginan di dalam hati, keinginan manusia daging, ingin kaya, ingin berkat. Saudara genggam kekayaan ini, nih ya, keluar dari hati. Aku mau mobil Tuhan. Ketika saudara ingin mewujudkan keinginan, ya, saudara bawa kepada Tuhan untuk Tuhan supaya mewujudkan keinginanmu. Engkau bukan menyembah Tuhan, engkau menyembah keinginanmu sendiri, dan ini bahaya. Ini berbahaya. Menyembah Tuhan itu tunduk dalam penyembahan penuh di dalam hati. Menyembah bukan mulut, tapi bukti penundukan, sehingga engkau semua bisa berkata amin, jadilah kehendakmu. Itu baru namanya penyembahan. Ingat, bukan keinginan dikeluarkan dibawa kepada nama Tuhan, tidak. Bukan. Keinginan ini hanya membawa pada kematian sementara. Tuhan gak urusan sama sementara kok. Karena itu sudah diberikan sejak semula. Saudara diciptakan pada hari ke-6, semuanya sudah ready untuk mencari kekayaan di dunia, cari dengan bekerja. Tuhan gak meributkan dengan kekayaan. Tuhan fokus dengan Allah yang harus masuk dalam dirimu. Dan yang kurang ajar, setan tahu di dalam diri kita, dia tipu. Maka konsep sorga menurut daging adalah menduniawikan sorga menjadi rasa lumpur dunia. Ini daging. Mencoba segala kemuliaan sorgawi dipakailah untuk lumpur dunia. Akhirnya yang dipaksakan apa? Sukses ukuran dunia. Kaya, hebat, punya segalanya di dunia. Bukan itu. Itu sorga yang ditipu menjadi rasa dunia, nggak ada. Kristen bukan seperti itu. Itu mematikan. Anda jadi orang kaya di dunia tetap bisa mati kan? Betul nggak? Anda jadi orang sehat di dunia tetap bisa mati kan? Tetap bisa sakit kan? Itu bukan fokus. Orang yang benar-benar fokusnya, mentalnya kerajaan surga, orang yang tidak bisa mati, orang yang tidak punya keinginan kepada dunia. Karena apa? Sudah punya segalanya di surga. Orang yang benar-benar kaya itu tidak punya keinginan di dunia. Kenapa? Karena sudah sangat kaya. Kekayaannya apa? Kekal. Kalau orang yang masih kepingin di dunia, orang-orang miskin sekalipun duitnya banyak. Tapi saudara sekarang, karena kemuliaan Bapa ada dalam diri kita, orang sangat apa coba? Sangat mulia. Tanpa punya harta sepeser pun di dunia, kalau ada Tuhan dalam dirimu, menjadi orang yang sangat mulia. Ini loh yang difirmankan, yang disampaikan untuk mengajak manusia bumi berubah menjadi laskar Kristus, menjadi makhluk surgawi selagi saudara ada di dunia, supaya dunia ini diterangi oleh kerajaan surga. Ya, jangan jadikan Tuhan jadi alat, tapi Tuhan jadi hidup kita. Beda loh. Tuhan alat itu keinginanmu yang kamu sembah, ego yang kita sembah untuk Tuhan nuruti. Tidak, kita nggak boleh mengaminkan kata-kata seperti itu, karena kata-kata amin adalah jadilah kehendakmu. Waktu Yesus berdoa, Tuhan biarlah cawan ini berlalu, tapi jangan sampai kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Karena sekarang kita juga Kristus, maka doa kita juga sama. Bukan aku yang hidup, tapi Kristus. Makanya semua kehendakku adalah kehendak Kristus. Dan Kristus nggak tertarik dengan dunia. Buktinya apa? Dia bawa tubuhnya di kayu salib. Tuhan yang sangat mulia mau mati di kayu salib, karena Dia menunjukkan sama kita kemuliaan dunia nggak ada apa-apanya. Ya, direndahkan di dunia nggak ada masalah,
Karena kita berbeda natur. Daging ingin meninggikan diri di dunia, jiwa ingin terlihat mulia di mata Bapa. Kemuliaan ini bukan di mata manusia loh ya. Kemuliaan ini hanya di mata Tuhan. Dunia memandang saudara itu orang-orang nggak mulia karena berlawanan. Orang dunia bilang Yesus Tuhan kok disalib, kok bodoh? Enggak, karena berbeda pandangan. Mulia bagi dunia belum tentu mulia bagi sorga. Yang mulia bagi sorga, ya, natur jiwa kita itu benar-benar mulia di hadapan Tuhan. Yang namanya kemuliaan absolut adalah dari sorga. Saudara mau dinilai dunia atau dinilai sorga nih? Enak mana nih? Saya yang menilai, Pak Victor yang menilai, atau Yesus sendiri yang menilai? Enak Yesus jauh. Justru orang-orang yang dinilai oleh Kristus pasti dibenci sama dunia karena melawan, ya. Makanya hari ini perkataan Kristus itu memberikan roh dan hidup supaya kita punya sayap untuk terbang ke surga. Itulah peranan Roh Kudus untuk masuk dalam diri kita, ya. Hati-hati di akhir zaman. Banyak orang tidak bisa membedakan antara roh kudus dengan roh dunia. Dipikir segala berkat pasti diberkati, pasti ini adalah dari Tuhan. Nggak berhubungan dengan begitu, ya. Justru tugas kita adalah duta kerajaan surga menarik orang-orang dunia untuk benar-benar mengerti tentang kebenaran. Nih garis demarkasinya. Kalau engkau mendengar Injil tapi makin cinta dengan dunia, engkau mendengar Injil, tapi engkau makin mencintai dunia dan melupakan yang namanya kekekalan. Engkau tidak sedang mendengar suara Gembala Agung. Engkau mendengar iblis yang berjubah malaikat terang. Kalau suara Tuhan kau dengar membuat engkau makin cinta dunia, sekali lagi saya katakan, engkau tidak sedang mendengar suara Gembala Agung, tapi engkau sedang mendengar suara setan yang berjubah malaikat terang. Hati-hati nih. Ya, ingat, Injil akan membuat Anda terpisah dari dunia. Tapi kalau Injil membuat engkau makin cinta sama dunia, hati-hati, ini bukan suara Gembala Agung. Gembala Agung membawa kita berani meninggalkan dunia. Suara setan membawa saudara semakin mencintai dunia. Hati-hati benar. Iblis bisa menyamar. Kalau iblis menyamar, suaranya halus. Ingat ya, setan tidak tertawa dengan tawa yang mengerikan. Setan datang di sini dengan halus. Saudara percaya setan itu pintar? Dan dia ada di dalam daging kita. Dia merayu kita bagaikan seorang perempuan jalang. Ada nggak laki-laki yang ketika dirayu sama perempuan nggak jatuh? Tidak ada. Semua laki-laki di dunia ketika dirayu dengan rayuan perempuan jalang pasti jatuh. Makanya dikata Amsal, banyak perempuan jalang. Karena rayuannya maut, tidak ada yang sanggup menolak. Makanya dia tadi, iblis masuk lewat firman. Peta jalan menuju surga dia dustai. Yohanes 8 ayat 48, ayat 44 coba. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 44. Ayat 44. Dusta iblis sangat bahaya. Ingat ya. Saya aja kalau nipu orang bisa nggak ketahuan kok. Percaya nggak? Kalau saya mau nipu orang bisa nggak ketahuan, percaya nggak? Saya aja bisa nipu orang, apalagi nih iblis yang nggak kelihatan, jauh lebih hebat. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dan iblisnya di sini sekarang. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata pasti dusta. Dan ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Kalau iblis ngomong pakai firman pasti dusta, ya. Dan iblis itu cerdik banget. Cerdik. Iblis gak pernah saudara dibuat menyimpang langsung menyolong, enggak. Dia pakai jalan Tuhan.
Ayat-ayat Alkitab, nama Yesus dia bisa pakai, bahasanya pasti rohani, tapi bukan untuk membawa kepada sorga. Dia pakai ayat-ayat, dia pakai nama Yesus. Yang dipakai coba Ulangan 28. Diberkatilah ini, diberkatilah ini. Saudara terangsang dengan melihat itu. Tapi itu mematikan semuanya. Iblis itu seperti pemandu, tapi palsu. Seakan-akan diajak ke sorga. Itu peranan iblis yang di dalam diri kita. Ya, seolah-olah kita pada jalan yang benar, tapi nggak pernah sampai ke tujuan. Kenapa? Karena ternyata yang dipenuhi cuman keinginan ego. Dan banyak manusia yang tanpa sadar seakan-akan berjalan. Hamba-hamba Tuhan yang sekarang ada di kota besar, punya gereja puluhan, punya gereja ratusan, seolah-olah mereka melakukan untuk Tuhan. Tidak, Tuhan nggak melihat seperti itu kok. Kalau ada hamba Tuhan mengajarkan jangan mencuri, setuju ya? Pasti ajarannya baik toh? Jangan mencuri, bener nggak? Bener Bu? Tapi ketika dia hidup dalam pelayanan, dia mencuri sesamanya, bisa nggak? Kalau dia mengajarkan moral, jangan mencuri, tapi dalam kehidupan beragama dia mencuri domba, hamba Tuhan nggak? Ntar lagi banyak dicuri loh Pak Victor di sini, ya kan? Dia mengajarkan integritas, tapi dalam kehidupan pelayanan nggak ada integritas. Yang penting ambil dulu, gimana coba? Tapi mereka bilang aku hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan aja integritasnya tidak ada, mau percaya gimana coba? Dan iblis bisa menipu hati loh. Iblis sangat ahli dalam firman. Dia bisa kutip firman. Apa buktinya? Coba lihat nih. Matius 4. Iblis itu udahlah, jangan dilawan. Saudara bukan lawannya. Lawannya adalah Roh Kudus. Nih lihat ya. Matius 4 Pak. Matius 4 ayat 1 coba. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2-nya. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Coba lihat lagi. Ayat 3-nya. Lalu datanglah si pencoba iblis masuk dalam daging dan berkata pada, jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat selanjutnya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat lanjutnya. Kemudian dia membawanya ke bait suci dan menempatkan dia di bumbungan. Lanjut. Ini semua yang dikatakan firman. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Ini firman loh. Tapi setan yang ngomong. Hafal nggak? Hafal. Hati-hati. Ya. Iblis bisa berkata Yesus, bisa berkata tentang surga, bisa berkata tentang ayat dan firman, dan sangat halus. Lihat nih. Ini firman yang dikatakan, tapi setan bisa pakai firman. Makanya kebenaran ini bisa dipakai menjadi senjata paling ampuh, apalagi ketika menjadi sebuah agama. Ingat ini, agama itu aturan, ya, legalistik, penuh dengan ritual. Ya, tapi mati. Mimbar ini bisa diambil alih sama iblis, ya. Makanya iblis tidak pernah takut pada orang yang tahu tentang jalan kebenaran, ya. Iblis nggak takut karena dia penunjuk jalan. Dia bisa menunjukkan jalan ke surga, tapi dia tidak membawa orang itu melalui jalan yang telah ditunjukkan. Dia cuma tahu itulah jalan ke surga, tapi dia tidak bisa mengikuti jalan itu. Karena apa? Naturnya beda. Lihat ya. Iblis tahu nggak jalan ke surga? Tahu. Sembahlah Tuhan begitu-begitu, pakai ibadah, ke gereja lah, datanglah. Tapi ada satu jalan yang iblis nggak bisa. Apa jalannya? Salibkan dirimu, matikan egomu. Itu nggak bisa iblis, karena iblis di daging.
Dia nggak bisa mematikan dirinya sendiri tanpa ada Roh Kudus yang masuk dalam diri kita untuk mematikan iblis. Kuncinya cuma satu. Iblis tahu jalan, tapi iblis nggak bisa melewati jalan itu karena nggak sanggup. Naturnya berbeda. Iblis nggak mau dimatikan, makanya butuh namanya Roh Kudus untuk mematikan ego kita supaya kita bisa melewati jalan salib. Jalan salib itu penuh dengan penderitaan dan pikulan, penuh dengan penyaliban diri, penuh dengan mematikan ego, dan itu nggak sanggup manusia mematikan diri sendiri tanpa peran Roh Kudus. Ya, paham ya? Sampai di sini paham ya? Makanya Roh Kudus itu hari ini memeluk kita hari ini, ya. Dia peluk kita dengan erat. Hukum mematikan, kasih memeluk. Nggak ada hukum memeluk orang, nggak ada. Kasihlah yang bisa memeluk orang. Sekotor apapun kita hari ini, serusak apapun hari ini, ketika Tuhan masuk dalam dirimu, jadi apa kita hari ini? Makanya hukum yang memerdekakan adalah hukum yang penuh dengan kasih. Dan hari ini rasakan cinta Tuhan hari ini untuk membawa kita manusia debu menuju kerajaan sorga. Betapa mulianya dirimu hari ini. Ya, ini loh yang kita cari hari ini. Ini yang kita cari, benar-benar kita cari. Makanya iblis gemetar kepada orang yang hidupnya Roh Kudus masuk. Kenapa? Karena Roh Kudus pasti mengeksekusi. Ya, karena ketika Roh Kudus masuk, maka jalan salib itu akan dilalui dengan enak. Iblis suka bawa tiket palsu. Ya. Stempelnya agama, tapi tidak ada materai Roh Kudus. Tiket ke surga menjadi sah kalau ada Roh Kudus. Ya, tanpa darah Kristus dan cap Roh Kudus, Anda tidak bisa melewati jalan itu. Paham ya? Makanya Galatia 3 ayat 16, coba Galatia 3 ayat 2, sorry. Galatia 2 ayat Galatia 3 ayat 2. Paulus berkata sama orang Galatia, hanya ini, cuma satu tok yang dia inginkan Paulus. Hanya ini, tidak mikir yang lain-lain, ya. Cuman satu dia mau tanya sama orang-orang Galatia. Hanya ini yang hendak aku ketahui daripada kamu. Sama dengan pertanyaan yang sama. Hanya satu yang ingin aku ketahui daripada jemaat-jemaat di sini. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat? Ada di 5 kitab hukum Taurat itu, ya. Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Cuman satu pertanyaannya. Adakah yang ingin aku ketahui kamu dapat Roh Kudus dari melakukan atau dari percaya? Orang dunia itu melakukan semua aktivitas agama supaya dia ketemu Tuhan. Yang di sini cuman karena percaya kepada pemberitaan Injil. Saudara mau yang gampang atau mau yang sulit, Pak? Mau yang mana nih? Hah? Yang melakukan sampai tadi nggak boleh cukur jenggot dan lain-lain, atau cuman yang karena percaya? Ini loh dan rasa percaya itu yang paling susah. Buktinya apa? Semua orang dunia saking gampangnya ini loh. Untuk percaya pada Injil kan nggak perlu aktivitas jasmani toh, hanya perlu di dalam hati terbuka. Tapi susahnya sangat mati kan. Kalau kita percaya kan nggak ada peranan daging toh, cuma membuka hati untuk percaya. Itulah yang namanya iman. Inilah terlalu gampang. Makanya orang dunia tanya, kalau memang Tuhan, kenapa dia nggak bisa mengampuni hanya dengan ampuni saja? Loh, sudah ditawarkan loh. Cuma tinggal percaya atau di dalam hati kok nggak mau percaya. Ini yang paling susah. Karena daging nih ingin punya peranan bahwa dia bisa membawa ke surga, dan itu tidak mungkin. Ayat selanjutnya lihat nih. Apa katanya ini? Kita sama-sama nih, ya. Adakah kamu sepinter? Boleh nggak saya ganti gitu? Boleh kan? Adakah kamu sepinter itu sih sebetulnya? Saking pinternya loh kamu itu. Saya nggak berani kata bodoh, nanti saya dilempari batu. Kamu ini pinter banget. Kamu sudah mulai dari roh, tapi kamu mengakhiri dengan daging. Gimana kira-kira?
Sudah dapat Roh Kudus tapi mengakhiri dari daging. Ibaratnya begini loh, sudah dapat dari iman kepada Kristus, balik lagi kepada hukum yang enggak urusan-urusan daging ini. Enggak ada gunanya akhirnya kekristenan saudara hari ini. Ya, waspada banget. Penyesatan bukan datang dari yang membenci salib. Penyesatan datang, ya, yang membawa salib tapi menyangkal kuasanya. Hati-hati ya, waktu saya habis tuh. Udah habis ya? Habis ya Victor ya? Berapa menit sih sebenarnya? 50. Lain kali saya diundang lagi ya Victor ya? Boleh ya? Kalau daging dengar gini rasanya nggak enak kan? Kayaknya dikuliti semua kan? Dunia rasanya nggak enak, hari ini khotbahnya nggak enak memang. Tidak mungkin khotbah dari sorga diterima dunia, itu prinsip. Ya, prinsip sorgawi pasti dibenci. Ayo saya ulangi Yohanes 17 tadi sebelum saya tutup ayatnya. Prinsip sorgawi Yohanes 17 ayat 14. Kalau dunia mencintai kamu, berarti engkau sama dengan dunia. Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 14 ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus yang musuhi siapa? Orang-orang Farisi, orang-orang agama. Makanya suara kebenaran pasti dibenci sama dunia. Pasti. Tidak mungkin suara surgawi disenangi dunia. Tidak mungkin. Ayat terakhir nih supaya selesai nih. 1 Yohanes berapa ya? 1 Yohanes 2 ya kalau nggak salah. Satu Yohanes 15, 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kalau cintamu kamu berikan pada dunia, namanya itu bersundal. Allah tidak suka karena kasih Allah tidak ada di dalam diri kita kalau kita mengasihi dunia. Ayat selanjutnya 16-nya. Sebab semua yang ada di dunia, ya, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Lihat ya, paham ya? Makanya di mimbar tidak ada tawaran daging. Di mimbar tidak ada tawaran yang menarik mata. Di mimbar bukan untuk dunia, bukan untuk keangkuhan hidup, ya, karena itu bukan berasal dari Bapa. Sorga tidak akan pernah menawarkan apapun yang dari dunia, karena sorga membawa kekekalan dari sorga, dari atas, ya. Ayat 17-nya terakhir, ya, benar-benar terakhir. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah karena ada Roh Kudus, ya, tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan ya. Paham ya? Bahwa kita orang-orang yang sangat-sangat mulia. Sangat mulia. Makanya orang yang mulia karena membawa nama Kristus, kehidupanmu menjadi terang. Menjadi terang. Kalau ada orang mengaku sebagai hidup Kristus tapi hidupnya nggak karu-karuan, jangan percaya. Orang yang menyandang nama Kristus pasti jadi terang, ya. Selesai ya? Selesai ya Bu ya? Kita tutup dengan doa ya. Bapa di sorga, di dalam nama-Mu kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan harta yang begitu mulia. Harta terbesar yang Kau berikan adalah diri-Mu sendiri kepada kami untuk masuk Tuhan di dalam hidup kami. Ini sangat luar biasa ya Tuhan, sehingga ketika kami untuk mengutarakan doa, kami malu kalau kami harus mencari bangkai-bangkai untuk urusan dunia. Karena sorga telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami tahu status kami hari ini, bahwa Kristus berdiam dalam diri kami, dan kami membawa terang Kristus untuk mengajak umat-umat di dunia menjadi laskar-laskar Kristus yang akan mencapai kekekalan ya Bapa. Tuhan terima kasih, terima kasih.
sebuah anugerah yang tidak mungkin kami bisa dapatkan, walaupun kami berusaha sepanjang hidup kami, sampai kami apapun tidak mungkin bisa kami dapatkan. Tapi Engkau memberikan dengan cara termudah, yaitu percaya kepada pemberitaan kerajaan surga, kepada roh dan perkataan yang menghidupkan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus hidup dalam diri kami dan mengajak kami terbang menuju kerajaan surga. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.